pernah berbekam canduk ya, berbekam atau pengambilan darah dari anggota tubuh tertentu. Ini saya bacakan. Faqad ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadimun illa idza kanat tudaifu shaima fa innaha takrahu lahu. Kalau hadisnya adalah hadis perbuatan Rasulullah, faqad ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadim, bahwa Nabi pernah berbekam wa huwa shaimun, dalam keadaan beliau berpuasa. Satu. Kemudian komentar dari hadis itu, illa idza kana tuda'ifus shaima, kecuali jika berbekam itu bisa melemahkan orang yang berpuasa, wa innaha takrahu lahu, maka sesungguhnya berbekam itu makruh doang dan tidak membatalkan puasanya. Qala Sabitul Banani li Anas, berkata Syekh Sabit Al-Banani kepada Anas, akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala la. Apakah kamu menghukumi makruh terhadap berbekam bagi orang yang berpuasa pada saat Rasulullah, pada zaman Rasulullah? Jawaban Anas ini seorang sahabat Rasul, la, aku tidak mengatakan bahwa yang berbekam puasa itu adalah makruh. Illa min ajli dha'fi, kecuali karena berbekam itu melemahkan orang yang berpuasa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wal fasdu mislul hijamati fil hukmi, adapun pengambilan darah dari tubuh-tubuh tertentu bukan berbekam, itu sama hukumnya dengan hijamah, tidak membatalkan puasa. Misalnya kagerut, kakadek, atau sengaja diambil ya donor itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, ini yang kemarin ini sempat heboh, swab antigen atau swab apa lagi itu? PCR. Itu juga tidak membatalkan puasa. Dan itu sudah dibahas di MUI pada minggu kemarin. Ini sama dengan pendapatnya Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, bahwa swab itu tidak membatalkan puasa. Karena meskipun dicolek-colek sampai lubang hidung yang yang agak dalam, tetapi tidak masuk kepada jauh, artinya tidak terasa di perut atau di organ dalam pencernaan itu tidak sampai masuk ke situ, sehingga swab itu hukumnya hanya sedikit lebih dalam, tetapi tidak berefek kepada jauh pada perut, organ pencernaan yang dalam. Dan itu dasarnya dari beberapa pendapat para fuqaha, dari yang 4 fikih itu, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, dan fikih Hambali, sepakat tidak membatalkan
puasa apabila ada benda yang masuk ke telinga tetapi tidak sampai terasa ke tenggorokan. Misalnya kalau pahit itu pahit, ya kalau di telinga kan ada tai kupingnya ya, dan itu pahit itu rasanya. Itu percaya? Ayo coba lihat. Iya. Makanya tai cili itu pahit, maka sirup tuan. Iya. Ayo, siapa yang pernah kemasukan ini? Sirup, semut? Nggak ada, nggak berani dia. Baik, ya Maha Kuasa Allah. Itu saja sebagai pemberitahuan. Kalau ada yang tanya, ya kita bisa jawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, itu kan ya, ma antum illa basyarun. Qalu ma antum illa basyarun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu, berkata orang-orang kafir, ya, termasuk orang-orang yang didatangi oleh 3 utusan kemarin itu. Ma antum illa basyarun misluna, tidaklah kamu itu kecuali basyarun, manusia, misluna, seperti kita. Bukan malaikat, bukan apa-apa, sama seperti kita, kok ngaku-ngaku jadi utusan Allah. Yani ma antum mursaluna bal antum basyarun misluna, yani ma antum mursaluna, tidaklah kamu sekalian itu menjadi mursalun, orang-orang yang diutus. Bal antum basyarun misluna, tetapi antum, kalian itu basyarun, manusia-manusia seperti kita. Kalau tanda-tandanya orang yang diutus itu kan tidak makan, tidak minum, mendekati seperti malaikat. Inilah yang kemudian turun ayat apa itu? Itu tuh ayat. Kalau kamu ingin tahu, tanyalah kepada mereka yang sudah tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, silakan tanya ahla dzikri kepada mawas. Itu seringkali diartikan kepada orang yang punya ilmu, bukan kepada para pendeta, kepada para pemuka agama Yahudi maupun Nasrani. Ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang diutus itu. Ya sama seperti manusia, cuman mereka itu diberikan namus, diberikan seperti informasi-informasi gaib. Namus itu Jibril. Wa ma anzalar rahmanu, dan tidaklah Allah yang Maha Rahman menurunkan min syai'in, sedikit pun, in antum illa takdzibun, tidak ada antum, engkau semua
kecuali takdzibun, kamu berbuat dusta. Ini sanggahan orang-orang yang didatangi utusannya. Falamma sami'ar rusulu hadza min ahli Antakya, maka tatkala mendengar ar-rusulu para utusan tadi, hadza pada perkataan ini, min ahli Antakya dari penduduk kota Antakya, qalu mereka berkata, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami yang mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami ilaikum terhadap kalian ahli Antakya, lamursalun, yakti diutus, pasti diutus. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidak ada kewajiban atas kami apapun illal balagul mubin, kecuali al balagul mubin, menyampaikan dan menjelaskan, menyampaikan risalah yang menjelaskan tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah. Wajaba alaina tablighur risalati, wajib atas kami tablighur risalati, menyampaikan risalah Islamiyah. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala arsalana ilaikum, Allah mengutus kepada kami, ilaikum terhadap kamu sekalian, bi anna du'wakum minal batil ilal haqqi, dengan nad'uakum, mengajak kami kepada kalian, minal batil dari kebatilan menuju kebenaran. Wa wajaba alaikum an tusaddiqu kalamana, maka wajib, maka harus alaikum terhadap kamu sekalian, antusaddiqu, untuk mempercayai kalian kalamana, kepada omongan kami. Wa tu'minu billahi, dan kamu beriman kepada Allah. Wa bi risalatina, dan dengan risalah kami. Falamma sami'a ahlu Antakya hadza qalu inna tatayyarna bikum. Tatkala penduduk Antakya mendengar hadza, kata-kata ini, wa ma alaina illal balagul mubin, dan seterusnya, inna, qalu, berkata penduduk Antakya atau orang-orang kafir, sebab tidak, qalu di sini tidak dihitopkan kepada orang-orang tempo dulu ahli Antakya, tapi dihitopkan pada umat kafir yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, itu kafir Quraisy. Inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami, tatayyarna bikum, merasa sial kami, bikum, dengan keberadaan kamu sekalian. Jadi merasa tersiksa, sial ya nasi. Wa dzalika annal matara habsun, atau hubisa anhu, wa dzalika, adapun kesialan mereka itu, kenyataannya, annal matara, pengakuan tapi sesungguhnya hujan itu ditahan anhum, dari penduduk Antakya. Wa kasurat bainahum amradun mukhtalifatun, dan banyaklah terjadi penyakit-penyakit di antara mereka, penyakit yang bermacam-macam. Faqalu ma asabatna hadhil baliyatu illa bi syu'mi qudumikum. Mereka seraya berkata,
tidak akan menimpa kepada kami hadhil baliyatu opo bahaya ini illa bisyukmi kudumiku, kecuali dengan apa ya, syukmi itu ya artinya sial, itu membawa sial, kecuali dengan sialnya kedatangan kalian. Li'anna ma ra'ayna hadhil asya'a, karena sesungguhnya kita kata penduduk ahli Antakya, ma ra'ayna tidak pernah melihat kami hadhil asya' pada perkara-perkara yang terjadi ini. Artinya bahla-bahla dan bencana-bencana. Qabla maji'ikum ila baldatina, sebelum kedatangan kamu ila baldatina, ke negeri kami. Summa qalu lirrusul, kemudian berkata mereka penduduk ahli Antakya, penduduk Antakya, lirrusuli, para utusan, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum, jika kamu tidak menghentikan dakwah risalah ini, lanarjumannakum, maka pasti kami akan merajam kalian wahai utusan, wala yamassannakum, dan pasti akan menimpakan kami kepada kalian musibah, yani illam takunu muntahina an halikum, yani illam takunu, jika kamu tidak ada, muntahina itu menghentikan, tercegah, an halikum, dari keadaan kamu, lanaqtulannakum, kami pasti akan membunuh kamu, bila hijarati, dengan batu-batu, wa asobakum, dan menimpakan kepadamu, minna, dari kami, azabun alim, siksa yang pedih, ay mu'allamun syadidun, siksa yang pedih dan keras. Ini ahli Antakya mengancam lagi pada para utusan. Falamma sami'ar rusulu hadza minhum, maka tatkala para utusan itu mendengar hadza, perkataan ini, minhum, dari mereka penduduk Antakya, qalu ta'irukum ma'akum, berkata utusan itu, ta'irukum ma'akum, kesialanmu itu adalah bersama kamu sendiri. Ulah jangan nanti jurik. Itu cepat saudara. Justru bencana itu terjadi adalah karena kamu sendiri. Apa? Ay asobakum syukmukum bikufrikum wa bikifrikum, yani asobakum, menimpa kepada kalian, syukmukum, bencana kamu sekalian, sebab bikufrikum, dengan kekufuran kamu sekalian, wa bikifrikum, dan dengan sebab mendustakan kalian terhadap para rasul. Nah, ini juga termasuk ancaman yang bisa dimengerti oleh orang-orang kafir Quraisy. Yani asobakum syum, asobakum, menimpa kepada kalian, asyukmu, kesialan-kesialan atau bencana-bencana. Syukum ini lawan daripada tafaul. Tafaul itu adalah meniru sesuatu yang baik. Tafaul kebalikannya adalah syukum. Syukum itu seperti ada burung gagak
bersuara, waduh tanda ini. Atau ada kucing lewat ketika kita sedang naik motor, waduh, sial ya. Nah itu. Jadi apa? Punya anggapan jelek. Tapi aneh lah ya. Seorang perempuan tatkala ini mimpi dibelit orang, itu bukan tanda jelek, tanda mau menikah. Katanya ini dibelit orang. Nah, iya. Nggak tahu nih yang sudah punya suami nih. Pernah mimpi dibelit orang. Kali ini dibelit orang kasut. Iya. Termasuk kedut ya. Enggak, yang nyandung eta. Kalau kekedutan bibir itu tandanya pengen makan yang enak-enak ya. Ada itu juga. Kitabnya agak tipis lah, paling kira-kira sekitar 4-5 lembar itu, yang menulis tentang gerak refleks. Disebut gerak refleks bukan seperti kicap mata. Kalau kicap mata memang gerak refleks. Kalau itu gerak, nggak tahu hubungannya dengan yang di luar daripada dirinya. Berkedut tangan, berkedut mata, dan seterusnya. Ini Pak Mukhtar maaf Pak Ahmad. Primbon. A'il dzukirtum bal antum qaum musyrikun. Apakah jika diperingatkan kamu, bal antum qaum musyrikun, tetapi antum kamu sekalian adalah orang-orang yang meliwat batas. Ay wa'idtum billahi tatayyartum bina. Jika kamu diberi nasihat, wa'idtum billahi, dengan aturan-aturan Allah, billahi tatayyartum bina, maka kamu sekalian menganggap kami sial. Tatayyartum, kamu menganggap sial, bina kepada kami, aitawa'adtumuna birrajm, yakni menjanjikan kamu sekalian kepada kami birrajmi, dengan rajam. Bal antum qaumun musyrikun, tetapi kamu adalah orang-orang, sekelompok orang yang musyrik. Wa tajra'una ala qatlir rusuli, akibatnya fa'nya lil akibat, berani kamu ala qatlir rusuli, untuk membunuh para utusan. Fabalagha dzalikal khabaru habiban, maka sampailah berita itu kepada Ki Habib. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari ujung kota itu rajulun, seorang laki-laki, yas'a, yang berjalan cepat, ya setengahnya lari lah. Wa huwalan, ya rajul itu adalah Habibun Najjar. Wa qala Sudi kana qassar, dan berkata Imam As-Sudi, Sudi ini termasuk ahli tafsir di tabi'in, kana qassaran, karena ada Habib itu qassaran, seorang pencuci pencuci pakaian. Jadi
Hah? Ya, laundriner. Pencuci pakaian dan sambil meratakannya, menggosoknya, mensetrikanya. Wa qala Wahbun kana rajulan ya'malul harira, dan berkata Wahab bin Munabbih, karena ada Habib itu adalah seorang ya'malul harir yang membuat pakaian-pakaian dari sutra. Ya, ini pemintal benang-benang sutra. Wa kana manziluhu inda aqsabatil madin babil min abwabil madinati, dan rumahnya Habib itu berada di ujung pintu dari pintu-pintu kota. Ini kalau kota dulu itu dibuat seperti benteng, ada beberapa pintu. Biasanya keluarga, tentara dan lain sebagainya, masyarakatnya itu berada di benteng itu. Wa kana rajulan dza sidqatin, dan dia adalah seorang yang mempunyai keyakinan. Yajma'u kasabahu idza amsa fayuqsimuhu nisfaini, dia mengumpulkan usahanya idza amsa, tatkala sudah masuk pada sore hari. Fayuqsimuhu nisfaini, lalu dia membagi hasil kasabnya itu nisfaini, dua bagian. Fayut'imu niswan li'iyalihi, dia memberikan makan sebagian itu kepada keluarga-keluarganya. Wa yatasaddaqu binisbihil akhar, dan memberikan sedekah dia dengan separohnya yang kasab itu yang lain, adal fuqara'i, terhadap orang-orang fakir. Kalau kita lain, bahkan di dalam zakat itu sendiri, apa yang diberikan itu kecil sekali daripada yang ada di dalam harta mereka. Oleh karenanya, jangan takut zakat itu memiskinkan orang yang berzakat. Jangan takut. Apa? Pertama ada nisab. Nisab itu adalah menjaga agar orang yang memang tidak punya tidak usah berzakat. Nah itu kan. Dan di dalam doanya juga, pemutar doanya apa? Gimana tuh? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka bima abqaita wa ja'alallahu lahu tahuran wa sallama alaika taslima. Ajarakallah, semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang kau berikan. Itu kecil dibanding dengan doa yang keduanya, wa baraka bima abqaita, dan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang sisanya lebih besar daripada yang diberikan. Itu loh. Itu di Islam, di zakat. Kalau Habib lebih hebat lagi. Kalau pendapatan 10.000, 5.000 untuk menegakkan se'ek, nyelenggungkan se'ek, ya, separuh lagi untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan fuqara. Walamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatla rusuli ja'ahum sa'iyan, maka tatkala sampailah berita kepada Habib anna qaumahu, sesungguhnya orang-orang di Antakia, orang-orangnya Habib. Jadi kalau kata-kata qaumahu, orang-orangnya Habib, Habib ini menurut satu riwayat adalah pendetanya. Sidqati, sudah mempunyai keyakinan. Qasadu, yang sengaja, mereka qatlar rusuli, membunuh para rasul.
ja'ahum sa'iyan, maka datanglah Habib terhadap mereka Antakiyah, ahli Antakiyah sa'iyan, dengan berjalan cepat. Qala ya qaum, berkata Habib, ya qaum, wahai kaum, ittabi'ul mursalin, ikutlah kamu sekalian al-mursalin, pada orang-orang yang diutus itu. Ittabi'u, ikutlah terhadap orang yang la yas'alukum ajr, dia tidak meminta kepada kalian ajron, upah dari dakwahnya ini sendiri. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Wa fi riwayat di Qatadah kana Habib fi ghari, dalam satu riwayat bersumber dari Qatadah ini termasuk sahabat Rasulullah. Karena Habibun fi gharin, ada Ki Habib itu sedang ada di dalam sebuah gua. Yang butuh rabbahu, dia selalu menyembah kepada Tuhannya. Nah, ini tokoh agama ya, makanya disebut qaum. Walamma balaghahu khabarur rusuli atahu, maka tatkala sampailah berita kepada Ki Habib, berita tentang rusul datang ini, dia sendiri atahu, datanglah Habib kepada mereka, wa adhara dinahu, kemudian menampakkan Habib dinahu, pada agama sebenarnya Habib. Jadi dia itu beragama, tetapi dia sembunyi. Karena apa? Yaitu nasibnya akan sama dengan para utusan-utusan yang lalu, ketika datang tidak sesuai dan menggugat perbuatan-perbuatan yang selama ini dia lakukan, nasibnya itu adalah di tiang pedang atau di ujung pedang, payahan. Waqala, dan berkata, waqala, dan berkata Habib al-ayata, teruskan pada ayat itu, qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ya, al-ayat di situ itu, al-nya itu adalah al-lil ahdil dzikri, fungsinya al itu mengingatkan kembali setelah yang disebut dengan waktu yang dekat. Al-nya itu berfungsi kembali kepada qala ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa qala Qatadah lamman taha Habib ila rusuli wa qala lahum atas'aluna ala hadhihi risalati ajran. Berkata Imam Qatadah, lamman taha Habibun, ketika sampai Habibun Ki Habib An-Najjar ila rusuli, kepada para rasul, para utusan, wa qala lahum, dan berkata Habib terhadap para utusan, atas aluna, apakah kamu meminta, ala hadhihi risalati, atas dakwah ini, ajran, meminta upah. Qalu, berkata para utusan, la, tidak. Walakin naqulu, akan tetapi kami berkata, ittabi'u, ikutlah kamu sekalian. Waqala, maka berkata Habib, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaum, ikutlah kalian al-mursalina, kepada para utusan-utusan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikutlah kalian terhadap orang yang tidak meminta orang lakum kepadamu man la yas'alukum, orang yang tidak meminta kepadamu ajran, upah, wa hum muhtadun, dan mereka para rasul itu adalah orang-orang yang menerima hidayah. Wa yad'unakum,
dan mereka mengajak kalian ilal huda pada petunjuk kebenaran, wa ila thariqim mustaqim, dan pada jalan yang lurus. Falamma sami'a qaumuhu dzalika, maka tatkala mendengar kaumnya Habib dzalika terhadap ajakan ini, ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra, qalu, berkatalah kaum terhadap Habib, anta kunta mukhalifan lidinina wa mutabi'an lidini haula'ir rusul. Kalau begitu ketahuan, anta, kamu Habib, kunta, ada kamu Habib, mukhalifan, yang berbeda bagi agama kami, wa mutabi'an, dan mengikuti penganut lidini haula'ir rusul, pada agamanya para rasul itu. Nah, ketahuan sekarang ini orang Habib ini adalah pengikut para utusan. Apa kira-kira selanjutnya? Faqala Habibun Najjar, maka jawab, berkata Habibun Najjar, wa ma liya la a'budu alladhi fataran, wa ma li, dan apa halangannya untuk aku, la a'budu, aku tidak menyembah, alladhi, pada zat, fatarani, yang menciptakan dia, alladhi, kepada aku, ai bi ayyi sababin la a'budu ghairu, dengan sebab apa aku tidak menyembah kepada yang menciptakan aku. Artinya aku bebas, nggak ada halangan, mau apa tanpa sepengetahuan engkau. Tetapi Habib mengarahkannya lebih dalam lagi, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, yang seharusnya aku ini dan kamu menyembah kepada penciptanya, bukan menyembah kepada yang diciptakannya. Oleh karena ini terbalik ya, patung-patung itu diciptakan oleh orang tapi disembah, sementara yang menciptakan Allah tidak disembah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah alladzi fatarani turja'un, kamu bakal dikembalikan, bakal kembali, ai turadduna indal ba'si fa yujazikum, yakni kamu bakal kembali indal ba'si, ketika dibangkitkan hidup kembali, fa yujazikum, maka Allah membalas kamu sekalian di a'malikum, dengan seluruh amal-amal kami sekalian. Bila adofal fitrata ila nafsihi warruju'a ilaihi, menurut satu riwayat tafsir, adofal fitrata, menyandarkan Habib An-Najjar al-fitrata, karena fitrah asal kejadian dan asal fitrah, asal kejadian dan asal fitrah. Kata-kata fitrah, fitratan lati fataran nasa 'alaiha, di dalam surat Fatir itu sendiri, itu bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk bertuhan. Itu satu. Yang kedua, kata-kata fitrah ini asal kejadian. Asal kejadiannya adalah manusia itu diciptakan oleh siapa? Oleh yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Disitulah manusia akan mencari. Akan mencari. Dalam mencari yang menciptakan, tentu saja akan dijadikan sebagai Tuhan. Ada orang yang dengan lama dia mencari Tuhannya lalu ketemu,
Ada yang mencari, dalam pencariannya tidak ketemu, akhirnya tersesat. Dan ada yang diberitahu tentang pencarian Tuhan. Udah, kamu jangan payah-payah, jangan susah-susah. Nih Tuhan kamu. Siapa yang mencari Tuhan dan siapa yang diberi Tuhan dalam pencarian, dalam pencarian. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah mencari Tuhan, mencari yang menciptakan. Tatkala diarahkan pada malam hari di sana terlihat bintang kemintang. Akhirnya bintang kemintang ini meskipun berpendar cahaya tetapi tidak terlalu terang. Dia meyakini untuk tahap pertama bahwa itu adalah Tuhannya. Tapi bintang kemintang ini kemudian suruh dan tenggelam. Sehingga Nabi Ibrahim, aku tidak suka yang timbul tenggelam. Akhirnya diarahkan pada malam hari ketika bulan itu terlihat. Wah, ini merupakan Tuhan kami. Tetapi bulan itu terus menerus dipantau, akhirnya tenggelam pula, berganti dengan gelap gulita. Akhirnya mencari pada siang hari, maka terlihatlah matahari. Kata Nabi Ibrahim, inilah yang paling besar, inilah yang paling hebat, inilah yang paling banyak bermanfaat. Maka inilah sebagai Tuhan kami. Akhirnya lama-kelamaan matahari pun tenggelam dan Nabi Ibrahim tidak suka terhadap yang timbul tenggelam, artinya yang berubah-ubah begitu. Akhirnya pada satu saat Nabi Ibrahim dari ilhamnya Allah kepada Ibrahim meyakini sesuatu yang ada, sesuatu itu yang harus ada, yang ada itu tidak berubah-ubah dan tidak termakan oleh waktu dan tidak bertempat pada satu tempat. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim memperoleh dan menemukan Tuhannya yang bukan seperti fisik. Kemudian ada yang mencari Tuhan tetapi selanjutnya dia tidak menemukan Tuhan yang sebenarnya. Dan ini banyak penyembah-penyembah, apakah berhala, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah dewa-dewa angin, penyembah dan segala dewa-dewa yang disembah. Itu awalnya adalah mencari Tuhan yang bisa menenangkan, menenteramkan hidup. Dan ada orang yang seperti ada kerinduan manusia itu dijadikan sebagai manusia bertuhan, ada kerinduan, ketika kerinduan itu terus diberi oleh Tuhan. Jangan susah-susah. Nih, la ilaha illa ana fa'budni. Ini Islam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan disebutkan di dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Artinya Nabi Muhammad ini pernah mencari Tuhan yang akan dia yakini dengan seyakin-yakinnya, yang bisa menenteramkan, diberi oleh innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini adalah Allah. Yang dalam rangkaian surat Ad-Duha begitu jelas. Tuhan sekali-kali tidak membenci kamu, artinya sayang.
Dan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kamu sendirian menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan insyirahul qalbi, keterbukaan hati, sehingga menjadi dia meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kami rindukan, yang bukan Tuhan-Tuhan fisik. Dan itu kemudian nanti dinyatakan pada surat Al-Ikhlas. Qul, kalau ada orang-orang kafir Quraisy itu, sif lana rabbaka min zahabin au nuhasin au tibarin, coba jelaskanlah Tuhan Anda ini Muhammad siapa sih? Apa terdiri dari emas, apa dari logam, apa dari tanah cadas? Apa jawabnya? Qul, jawablah kepada mereka, huwallahu ahad. Dia itu adalah gaib, tidak terlihat. Nah ini pemaknaan. Jangan huwa itu adalah dia, pertanyaan bukan. Allah itu adalah seperti isim dhamir gaib, artinya tidak nampak di depan mata kita. Huwa, dia yang gaib itu yang harus ada adalah Allah, namanya Allah.